Cerita dimulai dengan Hae-in yang merasa ragu tentang apakah dia harus mengungkapkan identitasnya sebagai Long Afternoon kepada Yokun atau tidak. Dia memiliki kenangan buruk di masa lalu tentang mengungkapkan identitas aslinya ke publik, dan hal itu membuatnya memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitas aslinya sebagai Long Afternoon. Keesokan harinya di studio tempat dia bekerja, Hae-in sibuk menyusun materi untuk lagu barunya. Dia membuat sebuah ilustrasi sederhana dari Long Afternoon untuk dia posting sebagai teaser perilisan dari lagu baru yang akan ia buat. Namun di tengah semua itu dia menyadari adanya pelanggan yang baru saja selesai menyewa studio musik di tempatnya. Dia menyapa pelanggan tersebut dan mereka berkata bahwa mereka ingin melakukan check out setelah menyewa studio musik yang mereka pakai. Lalu si pelanggan juga berkata kalau dirinya ingin membooking kembali studio itu untuk minggu depan pada waktu yang sama. Tapi ternyata semua yang dikatakan oleh pelanggan tersebut hanyalah pembuka saja. Dia meminta Hae-in untuk bertukar kontak dengan dirinya dengan mengatakan bahwa dia sangat ingin berkenalan dengannya. Tentu saja Hae-in juga menyadari modus pasaran tersebut. Dia menolak permintaan pelanggan tersebut dan meminta maaf karena dirinya tidak bisa melakukan hal itu dengan seorang pelanggan yang datang ke tempat ia bekerja. Si pelanggan itu merasa patah hati. Dia mencoba untuk menyembunyikan rasa malunya dengan membalikkan badan ke arah rekannya sendiri sambil mengeluarkan air mata yang cukup banyak. Rekannya itu tentu saja mengejeknya, sedangkan Hae-in sendiri di sana tampak cuek dan tidak menghiraukan perasaan dari pria yang meminta kontaknya barusan. Saat waktu sudah semakin malam, Hae-in memutuskan untuk bersiap-siap menutup studio musik yang ia jaga. Dia membersihkan setiap studio yang ada di sana bersama semua peralatan yang ada di dalamnya. Orang itu bernama Shinyo dan dia adalah manajer dari studio itu serta paman Hae-in yang juga bergelut di dunia permusikan. Meski dari tampilannya dia terlihat cukup keren, dia sebenarnya adalah pria yang cukup tua dengan sikap yang kadang kekanak-kanakan. Dengan tampang bodohnya, dia mencoba untuk menjahili Hae-in. Dia bertanya kepada Hae-in yang tampak sinis tentang alasan mengapa dia menolak pria yang meminta untuk bertukar kontak dengannya. Tentu saja Hae-in curiga. Dia tidak tahu kalau pamannya itu melihat aksi dari pria tersebut hingga dia berkata kalau seharusnya pamannya tidak boleh memata-matainya. Tapi pamannya itu mengelak. Dia berkata kalau itu hanya sebuah kebetulan saja karena dia sama sekali tidak memiliki niatan untuk memata-matainya. Dia tetap kukuh bertanya tentang alasan apa yang membuat Hae-in menolak pria tersebut hingga dia pun berpikir kalau mungkin Hae-in tidak menyukai tampang dari pria yang mencoba untuk mendekatinya. Akhirnya Hae-in pun menjawab. Dia mengatakan kalau dirinya tidak suka berbincang melalui ponsel karena dia tidak tahu bagaimana tampang dari orang yang sedang berbicara dengannya ketika mereka berbicara ke depannya. Tapi ada alasan lain yang lebih penting daripada itu. Hae-in dengan nada keras berkata kalau dia tidak suka dengan pria itu karena band yang ia miliki sama sekali bukanlah tipenya. Setelah mengetahui hal itu, pamannya pun kembali merubah topik pembicaraan mereka secara tiba-tiba. Dia mengatakan bahwa pelanggan yang telah memesan studio untuk jam 10 malam membatalkan pesanannya dan karena hal itu Hae-in bisa berbenah lalu pulang lebih awal. Hae-in melihat waktu yang ada di ponselnya. Saat ini baru jam 8 malam dan dia merasa senang karena dia memiliki cukup banyak waktu untuk mengulik lagu baru di rumahnya. Tapi sebelum itu pamannya tiba-tiba kembali lagi dengan senyuman bodohnya. Dia memberikan sebuah bingkisan kepada Hae-in sambil berkata kalau itu adalah hadiah darinya. Hae-in mengambil bingkisan itu. Dia menanyakan apa yang ada di dalamnya dan di sana pamannya menjawab bahwa sesuatu yang ada di dalam bingkisan itu saat ini sedang tren di internet hingga dia secara khusus membelikan hal itu untuk keponakannya. Hae-in bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam bingkisan itu setelah dia mengeluarkannya. Dia terpikirkan sesuatu ketika melihat hal itu dan di sana dia meminta izin ke pamannya untuk diperbolehkan bermain gitar sebelum pulang ke rumahnya. Di tempat lain sendiri ada Yokun yang sudah selesai bekerja. Kafe tempatnya bekerja itu kini sudah tutup dan semua meja yang ada di sana telah dirapikan kembali. Yejo mengucapkan terima kasih kepada Yokun atas kerja kerasnya hari ini, mengingat Yokun yang akan segera pulang meninggalkan kafe tersebut. Tapi di samping itu, Hyojo ternyata memiliki maksud lain. Dia menunjukkan satu jempol miliknya dan menyemangati Yokun dengan wajah yang tengil. Seperti biasa, Yokun pulang dengan menaiki kereta terakhir di malam hari. Dia duduk di tempat yang biasanya sambil sedikit menghela nafasnya setelah dia berkuliah sekaligus bekerja di hari yang sama. Dalam hatinya Yokun sedikit mengeluh tentang mengapa dia tidak mencoba untuk meningkatkan pengetahuannya di waktu libur, hingga Yokun kesulitan untuk mengikuti perkuliahan setiap harinya. Tak lama kemudian Yokun menyadari ada seseorang yang berjalan mendekatinya. Yokun segera melihat ke arah sumber suara tersebut dan ternyata orang yang berjalan itu adalah Hae-in yang baru saja kembali dari studio musik milik pamannya.
Karena sekarang mereka telah saling mengenal, Yokun pun mulai menyapanya terlebih dahulu. Dia terlihat senang ketika dia melihat Hae-in, sampai kemudian Yokun menyadari ada sesuatu yang sedang dibawa oleh Hae-in di tangannya. Di sana Yokun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya berada dalam bingkisan itu. Dia berpikir sangat keras, hingga akhirnya dia pun menyimpulkan kalau mungkin itu adalah hadiah yang diterima oleh Hae-in dari seseorang. Karena mata Yokun tertuju ke arah tangannya, Hae-in tentu menyadarinya. Dia segera mengangkat bingkisan itu dan kemudian memberitahu Yokun kalau itu adalah hadiah yang diberikan kepadanya. Sembari bergeser mempersilahkan Hae-in duduk di sampingnya, Yokun menjawab dengan nada yang sedikit rendah. Dia berusaha untuk tetap tenang, namun banyak sekali hal yang ingin ia tanyakan kepada Hae-in tentang dari siapa hadiah itu berasal. Yokun sudah menyangka sebelumnya kalau Hae-in pastinya adalah seorang wanita yang populer. Dia sangat cantik dan gaya berpakaiannya juga bagus. Hingga Yokun di sana berpikir kalau pastinya banyak sekali orang keren yang mengelilinginya. Yokun sadar kalau dirinya tidak memiliki hak apapun untuk mengomentari tentang hal itu, karena bagaimanapun mereka hanyalah kenalan yang kebetulan sering berpapasan di kereta terakhir tengah malam. Tapi di tengah semua itu Hain tiba-tiba memanggil namanya. Dia memberikan bingkisan itu kepada Yokun sambil berkata kalau mungkin hadiah itu bisa mengisi energinya kembali setelah dia menghabiskan waktunya untuk kuliah dan juga bekerja. Yokun tentu saja kebingungan. Dia tidak tahu mengapa Hain memberikan bingkisan itu kepadanya, padahal itu harusnya adalah sebuah hadiah yang seseorang berikan untuknya. Namun Hain berkata kalau dirinya tidak terlalu suka makanan yang manis. Dia beralasan kalau makanan manis itu akan sia-sia jika dia membawanya sendiri ke rumahnya. Padahal saat diberikan makanan manis itu, dia langsung teringat untuk memberikannya kepada Yokun. Yokun tetap tidak bisa menerimanya. Dia merasa kalau hal yang dilakukan oleh Hain itu sangat berlebihan, sebab itu adalah hadiah dari seorang pria yang diberikan kepadanya. Saat mendengar kata itu, Hain langsung terdiam sambil berpikir tentang pria apa yang dimaksud oleh Yokun. Dia terdiam sejenak mencoba memahami perkataannya, hingga akhirnya dia pun memberitahu Yokun kalau hadiah itu ia terima dari pamannya sendiri. Sontak Yokun langsung panik. Dia menyangka kalau hadiah yang diterima oleh Hain itu berasal dari seseorang yang menyukainya, dan dia merasa sangat malu sebab dia langsung menyimpulkan hal itu begitu saja tanpa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Selain itu, Yokun juga langsung mengambil bingkisan tersebut. Isi dari bingkisan itu adalah sebuah coklat, dan di sana Hain berkata kalau dia sendiri belum mencobanya meskipun dia tahu kalau coklat itu sedang tren akhir-akhir ini. Sambil memandangi coklat itu, Yokun berpikir kalau dia sama sekali belum pernah mendengar apapun tentang coklat tersebut. Karena hal itu, Yokun menawari Hain untuk mencoba coklat itu bersama. Yokun berkata kalau Hain setidaknya harus mencoba coklat tersebut karena bagaimanapun pamannya itu memberikan coklat tersebut untuk Hain. Mendengar hal itu, Hain berpikir kalau ucapan Yokun ada benarnya. Pamannya pasti meminta untuk memberikan pendapat tentang coklat tersebut, dan akan sangat merepotkan baginya jika dia mencari-cari alasan sebab dia tidak mengetahui apapun tentang coklat tersebut. Akhirnya Hain pun meminta Yokun untuk memberikan satu kepadanya. Dia meminta coklat tersebut kepada Yokun. Namun yang tidak disangka oleh Yokun adalah tingkah Hain yang malah membuka mulutnya seolah meminta agar dia menyuapinya. Di sana tentu saja Yokun sangat terkejut. Dia adalah pria yang kikuk, gampang panik, dan terlebih lagi perasaannya itu ia tampilkan di ekspresinya dengan sangat jelas. Tapi berbeda dengan Yokun, Hain terlihat sangat santai. Dia berkata kalau dirinya tidak mungkin menggunakan tangannya sendiri sebab tangannya dipenuhi oleh minyak karena telah melakukan tuning pada gitar miliknya. Dia mengarahkan Yokun agar menaruh coklat tersebut di atas lidahnya, dan setelah itu dia akan langsung memasukkan coklat tersebut ke dalam mulutnya. Meski sedikit merasa malu, Yokun akhirnya melakukan apa yang Hain katakan. Dia membukakan bungkus coklat tersebut dan menaruhnya ke dalam mulut Hain yang saat ini masih terbuka. Tepat saat coklat itu masuk ke dalam mulutnya, Hain langsung mengeluarkan suara yang aneh. Dia tidak tahan dengan rasa dari coklat tersebut karena menurutnya coklat itu terlalu manis untuk dirinya. Melihat hal itu, Yokun menjadi semakin penasaran dengan rasa dari coklat tersebut. Dia mencoba untuk memastikan hal itu kepada Hain, lalu memakan coklat tersebut sambil menahan perasaan terkejutnya sebab coklat itu lebih manis dari yang ia kira. Saking manisnya coklat itu, Hain bahkan sampai mengatakan kalau coklat itu bisa membuat seseorang menjadi gila jika dia memakan semuanya sendirian. Dia menyarankan Yokun agar memakan coklat tersebut bersama dengan teh tawar untuk membuat rasa manisnya stabil, karena teh tawar mungkin bisa sedikit menetralkan rasa manis dari coklat tersebut. Dari sana mereka pun akhirnya kembali berbincang hingga kereta terakhir menjemput mereka.
Keesokannya di pagi hari, Yokun terlihat masih terbaring di atas tempat tidurnya. Dia terbangun ketika alarm di HP-nya menyala, dan di sana dia sedikit merasa kesal karena dia berpikir kalau dirinya baru tidur selama 30 menit dan alarm miliknya malah sudah menyala. Tapi tentunya itu tidak benar, karena saat ini hari sudah pagi. Dia sambil mengelus matanya berpikir tentang sarapan apa yang harus ia makan hari ini, hingga akhirnya sebuah pikiran untuk memakan coklat pemberian Hain muncul di kepalanya. Dia melihat ke arah meja yang berada di samping komputer miliknya, karena dia masih berpikir untuk memakan coklat itu mengingat dia masih memiliki beberapa sisa di dalamnya. Akhirnya Yokun pun menjalankan pikirannya itu. Dia memakan coklat tersebut dalam keadaan yang setengah sadar, hingga rasa manis yang memukul kepalanya itu menyadarkannya sepenuhnya. Rasa permen itu sangat kuat hingga dapat membangunkan dirinya yang masih setengah sadar, dan karena hal itu dia mulai berpikir kalau coklat itu mungkin sangat cocok untuk memulai hari ketika nyawanya masih setengah terpisah dari tubuhnya. Tapi terlepas dari itu, HP yang ia pegang tiba-tiba bergetar di tangannya. Yokun melihat notifikasi dalam HP-nya, dan matanya di sana terbuka lebar seolah dia melihat sesuatu yang sudah ia tunggu-tunggu. Dalam HP-nya itu muncul sebuah notifikasi yang memberitahu bahwa Long Afternoon telah memposting sesuatu di akun Instagramnya. Yokun tentu saja kaget, karena postingan tersebut merupakan sinyal kuat di mana Long Afternoon akan segera merilis lagu barunya. Hari Yokun yang biasa saja seolah berubah menjadi hari yang istimewa. Dia terlihat sangat bersemangat, bahkan ketika dirinya sedang bekerja di kafe yang biasanya. Dia melayani semua pelanggan dengan senyuman dan energi yang positif. Senyuman lebarnya itu bisa dilihat oleh siapapun yang datang ke kafe tersebut. Dan tentu saja Yoji juga merasakan hal itu, hingga dia bertanya tentang mengapa Yokun terlihat sangat kegirangan hari ini. Dengan sangat cepat Yokun langsung merespon pertanyaan itu dengan mata yang berbinar-binar. Dia berkata dengan suara keras kalau artis musik favoritnya telah memposting sesuatu di Instagram, dan karena hal itulah dia tidak bisa menahan perasaannya. Namun Yoji yang tidak mengetahui apapun tentang musisi yang disebut oleh Yokun itu tidak mengerti dengan yang istimewa dari hal tersebut, sampai Yokun kembali menerangkan bahwa postingan itu menandakan akan adanya musik baru yang akan segera artis itu rilis setelah sekian lamanya. Seperti kebanyakan fans fanatik lainnya, Yokun tentu saja sangat menantikan hal itu. Dia bahkan tidak menyembunyikan perasaannya. Dia penasaran dengan lagu seperti apa yang akan dirilis oleh Long Afternoon kali ini. Setelah mengetahui alasannya, Yoji seketika merubah ekspresi di wajahnya. Dia mengira kalau Yokun mendapat sebuah kemajuan tentang kisah romantisnya di kereta malam. Namun ternyata perkiraannya itu bukanlah alasannya. Sekali lagi Yokun kembali mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak memiliki niatan lain dengan orang yang ia temui di stasiun itu, selain saling membicarakan tentang apa yang sama-sama mereka suka. Namun meski begitu Yokun kembali teringat akan sesuatu. Dia mengatakan pada Yoji kalau mereka kini sudah mulai lebih dekat satu sama lain dengan saling bertukar nama hingga memberinya sebuah coklat ketika mereka bertemu kemarin. Perkembangan itu sangat jelas terdengar oleh Yoji. Dia tiba-tiba kembali berubah menjadi seseorang yang sangat aktif. Matanya berbinar-binar dan mulutnya terbuka lebar seolah dia berpikir kalau itu adalah perkembangan yang sangat luar biasa. Dia mulai menanyakan berbagai hal kepada Yokun, mulai dari bagaimana mereka bisa saling bertukar nama dan juga bagaimana kronologinya pada saat itu, sampai membuat Yokun sendiri merasa tertekan ketika Yoji mendekatkan wajahnya. Yokun tidak menanggapinya dengan serius. Dia memberikan jawaban simpel atas pertanyaan panjang itu. Namun hal itu justru membuat Yoji semakin berpikir liar tentang bagaimana kisah mereka hingga bisa menjadi semakin dekat. Bayangan itu semakin merasuki kepalanya. Dia terbawa oleh bayangannya sendiri dan tiba-tiba menyeringai aneh sambil tetap menanyakan berbagai hal yang akan dilakukan oleh Yokun di kemudian hari untuk semakin mengikat wanita itu. Tapi jawaban Yokun yang singkat dan tanpa ambisi itu membuat Yoji kehilangan harapannya. Dia tidak menyangka kalau Yokun ternyata sebodoh itu, hingga dirinya mulai kehilangan minat karena Yokun yang sama sekali tidak memiliki rencana apapun. Dia berkata kalau Yokun sangat membosankan. Menurutnya Yokun seharusnya melakukan sedikit dorongan yang menarik agar dia bisa menjadikan hal itu sebagai bahan candanya saat minum-minum di bar. Di tengah percakapan itu, seorang pelanggan datang ke arah meja mereka. Yokun melihat pria itu dan di sana dia mendengarkan pesanan dari pria itu yang mengatakan kalau dirinya ingin memesan satu cappuccino lagi untuk dibawa pulang. Sambil mengatakan bahwa dirinya akan segera menyiapkan pesanan itu, Yokun bisa dengan jelas melihat wajah dari pria yang menutupi kepalanya menggunakan topi tersebut. Yokun di sana merasa kalau dia pernah bertemu dengan orang itu entah di mana. Dia bertanya tentang siapa sebenarnya pria bertopi itu, karena dia merasa familiar seolah dia sering sekali melihatnya namun dia tidak tahu apapun tentangnya. Yoji melihat wajah Yokun yang kebingungan. Dia bertanya pada Yokun, dan di sana Yokun berkata kalau pelanggannya yang baru saja memesan itu terasa tidak asing bagi dirinya.
Saat Yoji melihat ke arah pria itu, dia mengatakan kalau pria itu bernama Sungyeon yang merupakan musisi dan juga penulis lagu terkenal dengan nama artisnya River. Saat mengetahui hal itu, tentu saja kita tahu bagaimana reaksi dari Hyokun. Dia sangat terkejut karena dia tidak tahu mengapa seseorang seterkenal itu bisa datang ke kafe mereka, padahal kafe itu hanyalah sebuah kafe biasa. Di sisi lain, Yoji mengatakan kalau dia adalah salah satu langganannya. Yoji tidak tahu sejak kapan dia sering datang ke tempatnya, tapi dia berpikir kalau orang itu mungkin menyukai kopi mereka hingga dia menjadi salah satu pelanggan yang sering datang ke tempatnya. Hyokun masih tidak mempercayai hal itu. Dia tahu kalau River adalah seorang public figure dan saat ini namanya sedang naik daun di seluruh platform streaming musik apapun. Setelah mendapatkan pesanannya, River di sana langsung keluar dari kafe sambil membawa cappuccino yang ia pesan untuk dibawa pulang. Dia berjalan menuju mobil miliknya dan dia meminum cappuccino yang ia beli barusan sambil melihat sesuatu yang ada di ponselnya. Tanpa disangka, ternyata yang sedang dilihat oleh River adalah halaman dari lagu milik Long Afternoon. Dia mendengarkan beberapa lagu milik Long Afternoon dan dia berpendapat kalau lagu-lagu yang diciptakan oleh Long Afternoon sangat menarik baginya. Dia mengomentari mulai dari gaya bernyanyi Long Afternoon yang unik hingga menebak tentang apa yang sebenarnya dipikirkan oleh seseorang di balik Long Afternoon itu hingga dia membuat penampilannya terlihat misterius. Karena semua hal itu, River berpikir untuk mengirimkan pesan kepada Long Afternoon secara langsung untuk melihat apakah mereka akan bisa melakukan sebuah kolaborasi atau tidak. Beberapa waktu kemudian, Hyokun akhirnya telah selesai bekerja. Dia seperti biasanya berjalan menuju stasiun kereta di tengah malam sambil berpikir tentang apakah dirinya akan bertemu dengan Hae-in di sana. Dia saat ini sedang sangat bahagia. Dia sangat ingin bertemu dengan Hae-in dan membicarakan banyak hal tentang postingan baru Long Afternoon di Instagramnya yang baru saja ia temukan di pagi hari. Dia sangat ingin mengeluarkan semua kata-kata dari kepalanya dan tentu saja dia sangat mengharapkan kalau Hae-in bisa membicarakan semua itu dengannya. Saat Hyokun sampai di stasiun kereta, dia sempat terdiam untuk sesaat. Dia tidak menemukan siapapun yang duduk di tempat yang biasa ia duduki biasanya. Padahal dia sangat berharap kalau Hae-in akan duduk di sana seperti biasanya. Hyokun mulai berpikir kalau mungkin Hae-in saat ini sedang super sibuk, mengingat dirinya yang bekerja di sebuah studio musik yang buka sampai malam. Tapi selain dari pikiran positif itu, Hyokun juga di sana sedikit berpikir kalau Hae-in mungkin sengaja menjauhinya karena dia secara tidak sadar melakukan sesuatu yang bodoh. Hyokun sedikit terlihat murung ketika dirinya sadar kalau dia terlalu banyak berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Namun dia tiba-tiba mendengar suara Hae-in di belakangnya. Dia segera membalikan badannya sambil mencoba untuk tetap tenang meskipun sangat terlihat jelas kalau dia kaget, bukan main. Hyokun tetap mencoba untuk menyapa Hae-in seperti biasanya dan di sana ia sedikit mengatakan kalau dia mengira mereka tidak akan bertemu lagi. Dari perkataan itu, Hae-in langsung menjahilinya. Dia dengan senyuman licik menyindir Hyokun yang kecewa karena takkan bertemu lagi dengan dirinya. Hyokun di sana masih seperti biasanya. Dia mencoba untuk menyembunyikan perasaannya, namun hal itu malah tampak jelas di wajahnya. Dia sambil tersenyum tipis berpikir kalau dia merasakan sesuatu yang berbeda dari Hae-in. Dia tidak tahu apa itu, hingga akhirnya dia pun menebak kalau Hae-in saat ini sedang mabuk. Tanpa menutupinya, Hae-in langsung mengakui hal tersebut. Dia berkata kalau akhir-akhir ini dia sedang menyelesaikan sesuatu yang ia kerjakan, dan dia pergi minum untuk merayakan hal tersebut. Hyokun mengerti akan hal itu. Dia mengucapkan selamat kepada Hae-in sambil bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang dikerjakan olehnya. Namun meski dalam keadaan mabuk, Hae-in masih bisa menutup mulutnya. Dia menutup mulutnya dengan salah satu jarinya sambil mengatakan kalau itu masih rahasia. Pose dan ekspresi wajah itu membuat Hyokun sangat terpukul. Dia segera memalingkan wajahnya dari Hae-in dan di sana dia bergumam, "Oh sial, kenapa dia membuatku terkejut dengan memasang wajah seperti itu?" Senyumnya sangat menusukku hingga langsung masuk ke dalam kepalaku. Wajah menawan itu tidak bisa lepas dari kepalanya. Hyokun tak bisa begitu saja melupakan hal itu, namun dia tetap mencoba untuk kembali kepada topik yang ingin ia bicarakan sebelumnya. Perlahan-lahan Hyokun membalikan badannya. Dia bertanya tentang apakah Hae-in sudah melihat postingan terbaru dari Long Afternoon atau belum. Tapi tepat sebelum Hyokun dapat mengatakan lebih banyak soal itu, stasiun memberitahukan bahwa kereta terakhir akan segera tiba. Dia seketika menghentikan perkataannya sebab kereta yang mereka tunggu sudah sampai untuk menjemput mereka. Dia belum sempat untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia sangat ingin membicarakan banyak hal tentang Long Afternoon kepada Hae-in, namun waktu sangat tidak mendukungnya. Hyokun merasa kalau dirinya tidak mungkin mengobrol selama di dalam kereta karena obrolan mereka akan terganggu oleh suara gerbong yang berisik. Dalam kepalanya, Hyokun sangat kebingungan. Dia masih ingin berbincang dengan Hae-in, tapi semua itu tidak mungkin bisa dilakukan ketika mereka telah menaiki kereta terakhir. Dia tidak bisa menunggu hingga besok untuk membicarakan hal itu lagi, sehingga akhirnya dia memiliki sebuah ide yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Hyokun secara tiba-tiba memanggil Hae-in yang masih duduk. Dia dengan wajahnya yang masih berbinar-binar itu secara spontan mengajak Hae-in untuk pergi minum bersamanya dan
dan membicarakan semua hal yang ingin ia katakan. Tentu saja Hein sangat terkejut oleh ajakan itu. Waktunya tidak tepat dan kereta yang menjemput mereka juga sudah tiba. Yokun mengajaknya minum di waktu yang sangat malam. Kereta itu adalah kereta terakhir untuk hari ini dan kita masih belum tahu apa yang akan Hein lakukan setelah dia mendengar ajakan tersebut. Dan cerita pun bersambung. Coba komen di bawah, menurut kalian Hein bakal menolaknya atau diterima dan langsung gasken untuk minum-minum bareng Yokun? Coba komen di bawah. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.